Gila ini udah main roll-roll aja tuh. Justru Roll kami rambut. familiar jadinya. Yuk kita syuting yuk. Biasanya di sini kita syuting berdoa menurut agama masing-masing dulu, Cok. Mari. Supaya lancar yuk. Amin. Kita berdoa yuk supaya lancar, omongannya juga bermanfaat dan menghibur. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Amin. Baiklah. Masuk. Udah ya, ready ya? 1 roll, 2 roll, 3 roll. Oke. Iya, hari ini saya punya tamu yang luar biasa spesial karena aku tuh fan girling banget ya sama bapak ini. Saya ingin sekali membedah isi otaknya atau I want to pick his brain. Mari kita sambut Aco. Yeay, terima kasih. Muhatli Makatutu dihafal. Temale. Bener gak? Iya, Temalengkang. Temalengkang. betul. Temalengkang. Iya, Sulawesi ya? Sulawesi betul. Sebelah mana persisnya? Bone, Sulawesi Selatan. Bone. Itu bahasanya sama nggak dengan Bugis atau apa? Iya, Bone itu mayoritasnya justru Bugis. Oke, jadi that is the Bugis ya, the Iya. core of the Bugis. Kalau Makassar itu di kota Makassarnya. Bahasanya beda nggak? Beda. Beda, Bahasa Min? Makassar, iya beda. Beda, oke. Iya, beda sedikit-sedikit itu. Sedikit-sedikit beda. Sama memang- Kendari beda lagi? Kendari mungkin lebih dekat sama Bugis kali ya. Oh, oke. Jadi lebih mengayun-ngayun gitu. Ah. Kalau Makassar kan kayak agak apa di sana gitu kan. Iya, Ada kayak gitu iya, kan. iya, Nah, kalau Bugis tuh kenapa ki ke sana gitu-gitu. Oh, Jadi ada agak lagunya. Iya. Jadi kayak bahasa Sunda atau bahasa Jawa juga pasti kan Jawa Solo sama Jawa Surabaya beda tuh. Beda, Iya. benar. Ya, mungkin kalau Makassar itu mungkin kayak Surabayanya lah. Iya. Lebih berapi-api. Berapi-api, lebih bersemangat. Iya, bersemangat Iya. gitu. Tapi kenapa panggilan lo Aco ya berarti? Nah, Aco tuh sama kayak kalau orang Batak tuh Ucok. Oh gitu? Iya, jadi kayak anak-anak kecil, anak cowok itu Aco. Kalau cewek Aceh gitu. Kok si Arya Wahab nggak dipanggil Aco? Nggak harus semua sih. Oh, nggak. Oh, ya, maaf ya. Sama seperti orang Batak Oh, tidak iya. harus semua dipanggil saya Ucok. juga nggak semua dipanggil Iya. Butet sih. Enggak kan? Iya, benar. Yang mau-mau aja. Iya. Aduh maaf ya Yo. Oke, maaf ya. Iya. Oh Aco itu panggilan kayak Ucok gitu ya. Iya, biasanya- Le, tole gitu ya. Mungkin kalau di Jawa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang kita nggak tahu namanya, udah panggil Aco aja. Pasti jawab. Jawab. Oh. Karena kamu satu-satunya laki-laki apa enggak? Enggak juga sih. Dari 7 bersaudara, laki-lakinya ada berapa tuh? 1, 2, Dari 7 3. bersaudara kamu anak ke 8. Lah bukan anak Bukan tetangga, dong, berarti. anak tetangga dong. Pemain pengganti dong berarti saya. Anak ke berapa? 4. Oh, 4, oke. Jadi di atas 3, di bawah 3. Oke. Oh pas, kamu di Di tengah-tengah banget tengah-tengah tuh ya. iya. Jadi kalau burger tuh kita tuh daging. Oh iya benar. Filosofi macam Iya, apa iya, ini? iya. Nanti ini loh merembet ke sandwich generation loh. Kamu kalau udah Iya. ngomongin roti agak jangan serius gitu dong. Biasa aja mukanya. Oke, Aco, sebelum kita mulai, aku mau mengucapkan 2 hal. Pertama, aku minta maaf dulu, bukan karena ini karena Lebaran, masih Iya. dalam rangka Lebaran, minal aidin wal faizin, bukan. Tapi lebih ke karena aku tuh awal mengikuti kamu tuh justru karena konten-konten Yuyun itu. Oh iya. Jangan gitu dong kok kayaknya. Nggak Oh apa-apa. ya, menyesal. Justru gitu. itu memang banyak yang baru kenal gara-gara itu. Ada juga yang kenal karena kasus apartemen juga ada kok. Oh, ada. Iya, jadi memang cara mengenal orang tidak harus sama. Oh iya benar juga Iya, ya. bisa masukin lewat mana aja nggak apa-apa. Ya, seperti kita melihat gajah ya, ada yang Iya. tahu belalainya, Iya. ada yang tahu pahanya mungkin ya, Betul. ada yang tahu apa namanya? Gadingnya Iya. gitu. Tapi kita tahu itu gajah. Tidak Iya, apa-apa. nggak apa-apa, iya. Hati yang gembira adalah obat. Iya benar. Induk gajah ada. Iya. tapi gue suka itu tagline-nya. Hati yang gembira adalah Adalah obat. obat. Karena lo ngerasa Iya. sedih, sering sedih. Bukan, maksudnya itu kan sebetulnya ruhnya komedi itu di situ. Kita suka. Pokoknya asal gembira tuh udah jadi obat aja gitu. Iya. Syuting susah, tapi kalau misalnya gembira ya senang aja jalaninnya. Bisa ketawa. Iya, Itu anugerah. Anugerah. Karena banyak orang kalau udah stres sampai nggak bisa ketawa loh. bener. Iya kan? Sariawan juga nggak bisa kan? Iya. Jadi memang ketawa itu udah beberapa level di atas sehat gitu. Jadi kalau udah bisa gembira, udah bisa ketawa itu kayaknya udah melewati yang basic needs-nya tuh udah lewat gitu. Lewat ya. Sudah apa ya? Sudah bukan sesuatu untuk dibahas lagi karena itu sudah hal yang berbeda. Yang penting kita bisa lepas Iya. dan bisa ketawa. Betul. Oke, tadi permintaan maaf pertama. Iya. Karena gue taunya justru dari konten, bukan apartemen tapi si Yuyun. Iya. Ya karena menurut gue, oke no, sebentar. Ini sebelum lu gue puji-puji.
Ini bakal gue puji-puji soalnya gue fan girling banget karena menurut gue, aku tuh ngobrol sama Pongke begini, ini orang siapa ya? Kok pinter banget ya otaknya gitu. Jadi cara lo mengemas si konten-konten lo itu, menurut gue itu apa ya? Logika lo tuh kena banget gitu. Dan makanya ketika lo menyutradarai film, menulis film dan yang lain-lain itu, menurut gue logika lo juga sangat bermain. Dulu waktu di Universitas Islam sudah negeri riset itu, Anda ya? Itu Anda kuliah jurusan apa? IT saya. IT. Oke, berhenti dong pertanyaan saya sampai berhenti. sini. Karena saya tadi nanya logika. Karena menurut aku logika kamu tuh kayak logika orang hukum sebenarnya, tapi with such a twist of humor sehingga kamu bisa membungkusnya dengan luar biasa. Kalau kata orang-orang nih ya, kalau kata orang-orang pinter di koran-koran tuh katanya macam-macam cara stand up itu kan ada rumusnya apa sih? Roasting. Betul. Orang taunya roasting. Ada riffing, ada apalagi sih? Ada ada self deprecation. Iya, ada act out, ada apa itu? 3 second mah basket ya? Rule of three. Rule of three gitu. Nah, menurut gua itu semua gila sih pas dilihat di konten si Yuyun itu ada semua, menurut gua ya, itu ada semua. Mungkin kecuali roasting juga ada sebenarnya. Si Yuyun itu roasting kita yang nonton loh menurut aku. Ngerosting audience. Iya, tanpa kita sadar si Yuyun itu merosting kita. Contoh misalnya dia ngomong, Yun, kamu ngapain di situ panas-panasan gitu kan ya? Ya dong, aku berjemur biar kayak orang bule gitu kan. Jadi dia ada isu-isu masyarakat yang dia serang gitu ya kalau gue lihat. Dan yang paling lucu apa yang kita nonton tuh yang dia bawa anjing ke dokter hewan. Konsul ke dokter hewan, betul. Gimana anjing? Ya sakit, minumnya gimana? Gini. Tidak salah dong. Kayak minum anjingnya. Kan pertanyaannya minumnya gimana? Iya benar segitu. Ya harusnya dia lebih detail ya. Iya. Masa dokter hewan nggak tahu gimana anjing minum? Ya kita kasih tahu dong. Siapa tahu dia lupa kan? Oke. Iya. Itu minta maaf soal itu karena ternyata aku baru tahu sebelum itu tuh justru dia udah berkiprah lama. Ada beberapa filmnya dia nanti yang kita akan bahas juga kenapa dia jadi pemeran pembantu di situ, tapi juga ada yang akhirnya dia pemeran utama. Dan yang kedua adalah saya mau mengucapkan selamat dulu karena sampai dengan saat ini di syuting 9 juta 200 enggak 200 Aduh, kayak 200 pasnya segitu Kak. Ya? Mau ambil berapa? Ini kayak ditawar jadinya jumlah. Iya. Enggak, tapi perasaan gue ngeliatnya 9 juta 200 on the way ya? 9 juta 100. Oh iya. Per hari kemarin. Iya. 9 juta 100. 10 juta lah. Amin, meskipun itu sudah sulit ya karena layarnya udah tergerus sama film-film baru yang muncul sekarang kan. Masa sih? Showtimes kita udah tinggal 100 showtimes per hari. Jadi secara matematika mohon maaf agak sulit untuk ke 10 juta. 100 showtime itu berarti apa? 100 titik atau enggak ya? Enggak 100 titik. Misalnya gini, satu bioskop ada 5 kali penayangan sehari. Nah, itu 5 showtimes. Oke, iya nggak, maksudnya berarti nggak tergantung titik ya, showtime-nya? Iya, showtime se-Indonesia hanya segitu, hanya 100. Kalau untuk kita bandingkan sama kayak waktu awal-awal keluar, kita sempat menyentuh 5.300 showtimes. Kayak misalnya sekarang film Siksa Kubur dan Badarawuhi itu 3.700 showtimes per hari. Dan itu pasti akan naik lagi. Seiring dengan penonton ke bioskop, makin tinggi okupansi rate-nya dinaikin lagi nanti sama bioskop. Karena prinsipnya bioskop sebagai eksibitor semakin banyak peminatnya, maka akan dibukain kursi semakin banyak. Tapi semakin dikit yang nonton, semakin dikurangin lagi nanti. Itu hukumnya ya. Iya, jadi kalau orang nanya kapan turunnya filmnya Kak, nggak tahu. Sampai nggak ada lagi yang mau nonton. Oh gitu? Iya, bioskop begitu. Karena bioskop kan dia cuma penyedia etalase aja. Kontennya dari production house, kita naruh konten di sana, dijualin sama dia bagi hasil, ya udah tinggal dilihat aja. Kalau misalnya penontonnya tinggi, kita bukain layar lebih banyak. Tapi kalau penontonnya udah turun ya kita kecilin studionya, kita pindahin ke studio yang lebih kecil, kita kasih film-film baru yang
occupancy rate-nya lebih tinggi gitu. Kayak ini Bu, ini kan penonton aku banyak ibu-ibu ya. Iya. Jadi misalnya ibu nitip jual kue gitu. Iya, konsinyasi gitu. Iya, konsinyasi. Kue cucur Iya. misalnya gitu, Iya. onde-onde gitu. Seperti Lalu itu. misalnya onde-onde ibu kalah gitu dengan risolnya tante sebelah. Betul. Pasti nanti ruang displaynya di lemari display si coffee Iya. shop itu dipinggirin. Dipinggirin tuh, di dekat Ya. Doclang biasanya tuh ditaruhnya. Deket apa? Doclang itu Doclang makanan tuh. orang Bogor, nggak tahu ya. Nggak tahu gimana tuh bentuknya. Tapi ada dong orang Bogor penontonnya. Oh iya. Pasti Hai, tahu. orang Bogor. Ya, yang Bogor komen di sini. Ya. Nanti gue cari gambarnya Iya. ya. Doclang, apa itu isinya? Isinya tuh macam-macam. Ada kayak yang pedas. Combro. Oh, beda. Doclang tuh dibungkus-bungkus kayak ketupat gitu loh. Oh gitu. Bacang. Oh, beda. Oh, gitu. Kita akan membahas ini secara terstruktur dan khusus ya. Ada segmen khusus. Masa sih? Iya, Isinya apa? Isinya macam-macam itu tadi kayak yang combro-combroan gitu. Kedelai-kedelai. Enggak. Iya, kedelai namanya nggak tahu juga sih. Tapi enak. Enak sih. Oh iya. Enak. Ada yang just tip nggak di sini bisa kita beli? Doclang. Gitu jadinya ibu-ibu. Iya. Jadi kalau misalnya memang, nggak bisa dong, aku nonton udah sampai 5 kali loh, nggak Iya. mungkin. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketika ada kue-kue baru, Iya. lalu penonton juga berburu kue tersebut, maka si kue yang Doclang ini katakanlah ini Iya. Doclang juga harus bergeser tempat. Betul. Gitu ya. Bergeser. Jadi kalau kepengen ini sampai 10 juta, ya nonton Harus lagi. nonton lagi, iya. Nonton lagi Mi. Nonton lagi gitu. Nonton lagi. Iya. Gitu. Gitu Oke, biar oke. ada terus. Nah, sebetulnya ini kemarin udah sempet tinggal 40 showtime apa? Terus tiba-tiba lebaran mungkin naik lagi kayak ada Itu lagi. dah maksud gue, kayaknya lebaran ini Iya. ada harapannya. Tapi yang naiknya nggak bisa tiba-tiba ribuan showtimes lagi karena sudah dikuasai sama film yang baru keluar. Ada Siksa Kubur, ada Badara Wuhi, ada Dua iya, Hati iya. Biru. Iya. Itu kan pasti orang kayak, oh penasaran, Iya. jadi kesana nonton. Iya. Karena sudah nonton yang agak lain mungkin. Belum lagi mungkin babang ngitungnya juga Iya. dipindahin ke sana ya, babang Iya. ngitung. Nggak bisa dia kan gitu, wah saya harus ngitung di Siksa Kubur nih gitu. Stop, ini saya cuma satu nih. Jadi ya, Iya, iya. mau gitu. Iya. Itu kan orang tahu lu di situ sebagai di film agak lain ini taunya lu sebagai sutradara dan penulis ya. Lu tim Iya. tim penulis juga ya. Saya yang nulis skenario, The whole skenario. the whole skenario. Oke. Sementara di situ kalau misalnya teman-teman bilang enggak kok aku tahu dia yang main pertama tuh yang jadi tukang ganti Iya, neon dekor, sign. neon sign ya? Iya. Ah. Itu juga geblek banget sih menurut gue. Jualan lo tuh in the face banget tuh ya. Iya. Orang suruh bayar lo Iya. buka dan nunjukin si Biasanya kan kalau di film orang malu-malu lu enggak menunjukkan, ya? Sudahlah kita jualan aja langsung. Yang penting lucu gitu. Iya, karena komedi bisa. Guys, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Gitu. Ya, karena komedi bisa. Mungkin. Nah, itulah mungkin salah satu berkahnya. Ah. Tapi kalau drama mungkin lagi nangis-nangisan tiba-tiba aku kasih Chris aja ya. Iya, nggak mungkin nggak ya. mungkin kayaknya. Iya. Mungkin ya, mungkin gara-gara itu. Oke, sekarang balik ke Aco masa kecil dulu ya, karena kita kepengen tahu kenapa kok lu bisa nyampe di sini di level kehidupan di mana lu sekarang menulis, Yeah. menyutradarai, lu stand up comedian. IT itu apa itu? Kalau dulu sekolah itu ngapain itu? Itu tentang Kepengen. komputer lah, Pak. Iya, tapi simpelnya. kenapa? Kenapa pengen sekolah itu dulu? Karena Indonesia kan negara berkembang ya, kayaknya untuk cari kerja orang-orang yang punya skill khusus itu kayaknya cenderung lebih mudah dan persaingannya tuh clear aja gitu. Yang bisa ya diterima, yang nggak bisa nggak akan diterima. Jadi skillnya nggak akan bohong kalau teknik tuh.
Pasti, karena ketika diuji, kita ujian gitu ya, ujian masuk, kita mau diadu sama anak ITB mau diadu sama anak UI, tapi kalau misalnya nggak bisa bikin software, ya udah, bisa ya bisa, nggak bisa ya nggak bisa. Oh, nggak ada tapi tengah. kalau misalnya social skill, itu kan hal yang karet ya. Kadang-kadang orang jago ngomong, presentasi bisa jadi kita menilai, oh pinter nih orang nih. Padahal bisa jadi dia jago ngomong doang misalnya. Ada juga yang kayak gitu. Nah tapi kalau teknik nggak bisa, karena itu memang udah coding tuh ilmu pasti gitu. Memang goalsnya udah jelas, bikin aplikasi, bikin software, merancang sistem. Jadi ya ilmu eksak aja. Eksak. Dan lu seneng sama ilmu eksak? Tidak semua, matematika saya tidak suka gitu. Tapi IT suka, karena IT itu tidak terlalu, ya tetap matematis, cuman lebih ke arah logik aja, logical thinking kalau IT. Tapi tidak terlalu yang rumus-rumus banget. Kalau matematika kan kayak Pitagoras lah, apalah segala macem. Harus ada formulasi orang yang lo pakai ya. Iya. Kalau IT menurutmu kamu bisa memakai critical thinkingmu sendiri untuk menyelesaikan masalah. Iya, karena kan IT itu biasanya aplikasi atau software itu dibikin untuk memudahkan entah itu bisnis, entah itu pengambilan keputusan gitu, tapi dibantu oleh cara kerja mesin gitu, komputerisasi. Iya, itu lulus tuh ya? Lulus dong, meskipun 7 tahun. Nggak apa-apa. Artinya kan dedikasimu itu tinggi sekali ya pada alma mater ya. Iya, luar biasa. Amin. Lulus dari situ itu kamu langsung cari kerja di bidang IT atau sebelumnya kamu udah mulai stand up? Oh, justru itu lulus 7 tahun gara-gara sambil kerja. Sambil kerja? Kerja apa? Kerja di bidang IT, programmer, jadi bikin web. Oh beneran? Iya, jadi memang bikin website, bikin aplikasi, ngedesain. Banyak kan website sih saat itu, karena di tahun 2003-2004 itu internet lagi booming dan banyak unit bisnis tuh yang kayak ingin bergerak ke online semuanya. Misalnya travel, kita harus punya sistem reservasi online, gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi makanan mulai itu ya? Iya. Tapi saat itu memang belum banyak sosial media, jadi semua masih serba bikin website sendiri. Sama blog waktu itu, zaman itu. Iya. Blog. Nah itulah disitulah aku coba dapat kesempatan kerja di beberapa perusahaan. Berkedok PKL tapi ternyata lanjut kerja di gitu. Jakarta tuh? Di Jakarta. Oh. Jadi sempat cuti beberapa lama, kuliah beberapa semester gitu supaya bisa ada pengalaman kerja dulu. Jadi kamu mencari pengalaman kerja itu kuliahnya di UIN itu. Di UIN yang di mana ini? Jakarta. Jakarta. Di Jogja bukannya ada juga ya? Ada, karena itu kan universitas negeri di mana-mana. Di mana-mana ya. Jadi yang kamu kuliahnya memang di Jakarta. Di Jakarta, iya. Berarti anak kos. Anak kos, betul. Berarti ketika kerja di bidang programming itu, kalau sekarang misalnya kamu track back terus kita cari teman-teman kamu di bidang programming itu banyak dong? Banyak, justru. Dan masih programmer sampai sekarang? Iya, ya mungkin udah naik karir jadi project manager atau apapun, tapi masih di dunia IT gitu. Kan terakhir kali resign juga gue tuh baru 2014. Nah itu udah langsung stand up 2011 udah ikut stand up ya? Jadi 2011 udah stand up, udah mulai di TV, stand up di Metro TV, udah mulai perform dikit-dikit di mana-mana. Tapi kayak belum yakin ini bisa menggantikan pekerjaan yang umum gitu. Tapi mengerjakannya happy? Happy, cuman saat itu kayak industri komedi tunggal tuh masih baru. Jadi kita nggak tahu ini tuh cuman tren sesaat atau memang akan jadi sebuah format kesenian yang jangka panjang. Jadi sebagai orang yang udah punya pekerjaan, yang udah punya karir cukup baik, kayaknya untuk tiba-tiba meninggalkan untuk sesuatu yang baru muncul ini agak beresiko ya. Jadi kayak sempet coba jalanin sambil bareng-bareng dulu deh beberapa tahun. Jadi sempet tuh kerja bawa baju, sore naik ojek ke Metro TV buat perform di sana gitu. Selama beberapa tahun tuh dari 2011 sampai 2014. Nah, yang mengubah itu ketika udah mulai masuk ke film. Udah mulai dapat tawaran main film. Kok makin banyak ya tawarannya. Nah, di situ baru mulai berpikir, oke lah kalau stand up itu adalah kesenian yang baru. Tapi kalau film itu kan industrinya udah terbentuk. Kayaknya kalau nyemplung sekalian ke sini worth it nih karena industrinya udah jadi. Tapi kalau ke stand up doang kemarin masih ragu-ragu. Akhirnya ya udah di 2014 memberanikan diri, udah deh tinggalkan dunia IT seluruhnya, terus mulai tinggalkan atau menepi? Tetap bener-bener meninggalkan. Bener-bener udah
udah nggak kerja, nggak ngambil apapun, nggak ngikutin perkembangannya, bener-bener udah lepas dari dunia IT. Ya udah di komedi aja terus. Di 2014. 2014 gitu. Gara-gara waktu itu dapat tawaran film sekali 3 dan itu back to back. Jadi selesai ini lanjut ini, selesai ini lanjut ini. Jadi kayaknya wah kalau kayak begini nggak mungkin bisa disambil gitu. 2014 lu ngambil tindakan berani itu, sementara kemarin aku lihat posting istrimu mengatakan ini 10 tahun perkawinan. Iya. Berarti di saat mau nikah itu kau ambil keputusan yang sebesar itu juga, meninggalkan gaji yang tetap itu, Iya. menikahi anak orang gitu. Iya. Oh wow. Tapi Berani sekali ya. Tapi saat itu titiknya juga di 2014 ya. Secara pemasukan juga udah lebih baik dari waktu 2011 karena kan udah masuk ke film. Iya. Kalau cuman stand up doang mungkin masih mengkhawatirkan gitu, kayak belum worth it lah untuk ditinggal gitu kalau kita hitung-hitungan. Tapi begitu udah masuk film dan ternyata diserap cukup baik di industri gitu, jadi kayak oh, boleh deh. Kita track back dikit lagi ya. Waktu kerja jadi programmer, terus tiba-tiba lagi ini nih lagi fokus, tiba-tiba ada kesempatan stand up. Iya. Apa itu stand up? Itu persis kayak gitu kejadiannya. Gitu. Iya, di DM sama Ernest. Udah kenal Ernest dari Gara-gara dia berkasus sama Roy Suryo di Twitter, jadi saya follow. Waktu itu seru beritanya. Segit. Iya. Nggak kenal sama Iya, dia ya udah orang-orang di Twitter yang kita follow aja karena tweetnya menarik. Terus waktu itu sempat ada kasus dia berebutan kursi pesawat kalau nggak salah sama Roy Suryo. Pernah tuh di tahun berapa gitu. Terus jadi viral gitulah. Yeah. Siapa dia nih? Oh, Ernest Prakasa, follow gitu. Nah, ternyata di 2011 dia menginisiasi sebuah komunitas namanya Senapindo. Bareng sama Raditya Dika, Panji, dan Rian Adriandi, pokoknya berlima lah waktu itu. Bikin namanya open mic. Jadi format latihan buat stand up karena dia sedang menjalani sebuah kompetisi ajang pencarian bakat di Kompas TV. Terus dia DM ngajakin, "Cok, mau nyobain nggak bawain komedi-komedi lu yang di Twitter itu?" Karena dulu gue kalau di Twitter suka nge-tweet pendek yang lucu-lucu gitu. Oh, jadi lu nge-tweetnya dulu di situ. Iya, jadi ada istilah apa ya kalau dulu tuh orang yang followernya banyak di Twitter tuh seleb tweet lah istilahnya. Jadi follower gue lumayan lah waktu itu, ada ratusan ribu gara-gara suka nge-tweet yang lucu-lucu gitu. Lu nge-tweet apa yang lucu? Kan karakternya cuma 150 saat itu. Ah, itulah serunya. Jadi kayak ngomentarin current isu aja. Misalnya ada denger berita apa di TV, komenin berdasarkan perspektif kita aja. Nah, ternyata itu adalah cikal bakal stand up kalau menurut Ernest. Jadi stand up itu justru bukan telling a joke, tapi justru kita membicarakan keresahan kita terhadap sebuah isu menggunakan sudut pandang komedi kita sendiri. Nah, itulah stand up komedi. Terus makanya dia tertarik ngajakin, mau nggak nyobain. Terus kan gue bingung kayak gimana sih stand up komedi? Ya itu kurang lebih seperti yang lu tweet itu, tapi lu bawakan secara verbal di atas panggung, bisa nggak? Ya cobain deh gitu. Ya udah ya dong, itu datang ke Kemang, nyobain, naik. Terus yang gue bahas waktu itu adalah keresahan gue terhadap acara pencarian bakat yang namanya MasterChef waktu itu. Pokoknya premisnya, kenapa sih mau jago masak aja harus digalakin gitu intinya gitu. Iya. Udah ngomongin unek-unek itu aja gitu. Ngeledekin Chef Juna lah apa, padahal kan masak aja gitu biasa, kenapa harus dididik militer gitu. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi muncullah kelucuan-kelucuan di situ. Nah, akhirnya mulai menikmati tuh, oh kayak gini stand up comedy. Habis itu udah mulai nulis lagi materi yang lain lagi tentang relationship. Nulis lagi? Iya. Artinya dari yang tadinya cuma 150 karakter, lu mulai nulis si anak programmer yang biasanya ketak-ketik ini? Iya, karena kalau di stand up itu kita harus nulis materinya. Iya. Berarti kan lu berpindah kanvas sebenarnya. Iya. Akhirnya mulai nulis dengan format komedi yang format komedinya stand up, ada setup, ada punchline-nya gitu. Jadi memang ditulis setupnya apa, punchline-nya apa. Terus latihan depan cermin, hafalin, ngebadanin gitu. Baru mulai naik panggung untuk ngetes apakah materi ini beneran lucu atau cuma lucu di kepala kita doang aja. Gitu. Atau lucu di lingkungan kita doang. Iya, nah itulah fungsinya open mic. Jadi di situ kita bisa lihat, oh di jokes ini orang ketawa, di sini enggak. Kenapa ya enggak? Ntar kita bisa kombut istilahnya komedi buddy sama teman gitu. Kenapa ya tadi? Oh menurut gua diksi yang lu pakai tuh kurang umum gitu. Mungkin lu pakainya diksi yang lebih general, mungkin orang bisa lebih paham supaya tahu konteksnya. Oh ya benar juga gitu. Ya ganti rewrite lagi gitu. Speaking of diksi, Aco ini juga
sering diberikan sebutan oleh media sebagai stand up comedian yang kaya diksi ya kalau nggak salah. Pernah tuh aku pernah baca satu artikel yang dibilang kalau memang diksimu itu kaya. Mungkin ya. Itu karena apa? Kamu suka baca kah? Suka nonton kah? Apa inimu? Apa ya? Mungkin gara-gara waktu itu materi awal gue tuh justru nyeritain soal Tanjung Priuk ya. Dan banyak hal atau diksi-diksi yang mungkin orang baru denger aja, sementara kita di Priuk udah sering denger gitu. Diksi Tanjung Priuk agak beda ya? Iya. Contoh-contoh gitu. Misalnya diksi. Ya anak tiris kayak gitu-gitu kan orang nggak tahu. Anak tiris itu apa? Anak tiris tuh yang kayak misalnya suka ngejar-ngejar truk sisa-sisaan Pertamina buat ngirisin minyak-minyaknya gitu. Namanya anak tiris. Anak tiris gitu. Banyak lah pokoknya di sana tuh gitu yang buat kita sehari-hari itu udah biasa, tapi mungkin anak Jaksel baru dengar gitu, which is itu apa gitu. Iya. Akhirnya mereka menyematkan predikat bahwa punya diksi-diksi unik, padahal sebetulnya mungkin hari-hari lo. Iya, mungkin karena lu nggak tinggal di utara aja kayaknya. Kayak Abdel ya. Iya. Yang waktu itu ngomongin barbel semen lah. Iya. Menurut gue tuh lucunya gue sampai ngakak-ngakak, tapi bagi dia kenapa emang lu nggak pernah lihat barbel semen? Iya. Ya pernah, tapi kenapa kalau dia ngomongin lucu iya, gitu. Iya. Ketika ngatain orang barbel semen, artinya kan sebenarnya orangnya agak nggak stabil karena kan barbel semen belum tentu kirim makanan sama 5 kilo ya. Iya. Kalau gue mikirnya gitu. Ya itulah. Kayak gitu. Oke, nulislah itu ya. Dari Nulis. situ mulai terasah itu. Lalu stand up comedy. Terus apa yang terjadi sampai tiba-tiba ada yang cocok, mau main film, audisi yuk jadi ini. Nah, film itu di 2012 itu ternyata salah satu genre film yang cukup diminati itu adalah komedi. Sementara pemainnya itu bisa dibilang ya itu-itu aja. Jadi begitu ada industri stand up, muncul wajah-wajah baru, itu kan fresh buat production house gitu kan. Oh, ada talenta-talenta baru yang nggak itu-itu aja tapi bisa mendeliver komedi secara baik karena mereka menguasai komedi gitu. Dan sutradara tuh seneng kerja sama kita kalau lagi syuting karena kita tuh suka mengembangkan dialog sendiri gitu. Jadi kalau kita dapat dialog nih menurut kita kurang lucu nih, akhirnya kita improv dikit gitu, malah sutradaranya seneng, udah bagus kayak gitu. Kalau pas dapat sutradara yang open, kalau yang dapat yang galak, yang zaman dulu tuh galak-galak loh. Iya, zaman dulu mungkin ya, zaman dulu. Yang nggak boleh. Iya. Gue pernah tuh ada satu sutradara yang lempar skrip tuh. Bisa jadi tuh, mungkin itu juga perbedaan keuntungan ya, keuntungan di orang-orang yang terjun di film saat ini karena semua sudah serba digital, jadi mungkin tense-nya sutradara dan DOP tuh udah lebih chill karena mereka udah nggak bergantung lagi sama roll film. Itu kan mahal sekali kan, cuman 4 menit udah bisa habis berapa juta gitu kalau gue nggak setua itu sih, nggak roll film. Nggak sampai roll film juga ya. Gue nggak setua itu. Soalnya kan kalau cerita orang-orang katanya kenapa orang-orang film zaman dulu galak, ya karena kalau salah-salah terus, ya ini bengkak budgetnya. Oh, mungkin sutradaranya yang setua itu ya waktu itu sih. Oke ya, gue nggak mau sebut nama tapi iya. Mungkin dia berasal dari generasi itu. Jadi padahal kita udah digital. Jadi didikannya sampai bawah, sampai yang gulung-gulung kabel juga semuanya dapat didikan seperti itu. Jadi tertanamlah di mereka bahwa kalau dalam industri film itu tidak boleh salah gitu. Iya. Salah itu harus dijatahin, nggak boleh lebih dari Nah, kalau sekarang kan kita bisa 9 kali take juga, ya udah tinggal delete aja, misalnya digital gitu, tinggal bisa roll disambung lagi. juga bisa. Iya, tapi kalau zaman dulu kan nggak bisa, ya mungkin itu kali ya. Oke, jadi dari situ lalu akhirnya dipercaya jadi pemain. Ya, casting dulu kan, terus mulai tuh ikutan di filmnya Fajar Nugros. Di Bajai Bajuri. Luntang Lantung pernah yang pertama itu, yang kedua Bajai Bajuri. Nah, cuman yang jadi Ucup ya? Iya, jadi Ucup di Bajai Bajuri. Yang kalau di TV-nya itu Fanny Fadila. Fanny Fadila, betul. Di situ kamu keriting juga di situ nggak? Enggak, jadi formatnya memang karakternya bener-bener dibikin ulang semua. Kayak misalnya yang jadi ininya kan biasanya Mat Solar kan, gemuk apa. Nah, itu yang jadi Ricky Harun. Kan jauh beda gitu. Iya. Karakter yang diambil tuh cuman kayak dia penyuka bola, jadi semua bajunya baju seragam bola. Yang jadi onengnya waktu itu siapa? Eriska Rain. Oh. Jadi memang benar-benar di reborn formatnya lah untuk layar lebar gitu. Lebih anak muda juga lebih pada anak saat muda, itu. Iya. Jadi memang secara timeline-nya ceritanya itu Bajai Bajuri waktu masih muda. Tapi tetap Betawian. Betawian. Oke. Dan lo nggak ada masalah untuk Betawian ya, karena lama di Tanjung Priok itu tadi ya. Bisa gitu. Oke. Jadi
sebentar. Kamu itu memang orang Bone, tapi ada di Jakarta itu karena kuliah atau dari kecil udah tinggal di sini? Sudah lahir dan besar di sini. Oke. Jadi hanya orang tua yang orang asli sana merantau ke sini, terus anak-anaknya lahir di sini semua dan Betawi banget ya? Berarti iya, ya? kalau mau dihitung-hitungan tanah kelahiran ya tanah kelahirannya justru bukan di sana. Oh, gitu. Gitu. Tapi bisa bahasa Bugis. Oh. Karena di rumah orang tua bahasa Bugis. Kalau marah bahasa Bugis, kalau lagi baik bahasa Indonesia. Pas marah baru keluar tuh. Iya. Keluar semuanya Bugis ya. Supaya nggak bisa dibales. Oh iya. Karena kan kita mau balas susah nih. Iya. Jadi kita hanya mendengarkan saja siraman-siraman amarah itu. Iya. Oke. Akhirnya main film lah. Main film. Dan setelah peran pembantu terbesar menurut aku ya, mungkin aku salah, correct me if I'm wrong. Cila jaksel banget ya. CMII well. Itu kamu waktu itu jadi Ucup, tapi dari situ langsung 2015 dapat peran utama di catatan akhir kuliah. Iya. Benar ya? Itu peran utama karena fotomu pun front and center tuh. Iya. Itu gimana tuh dapat peran itu? Itu juga sebetulnya nggak sengaja. Peran itu jadi pemain pengganti sebetulnya. Jadi kan waktu itu ada 3 tuh pemainnya, ada Ajun Perwira, ada Abdur Arsyad, ada gua gitu kan. Tadinya yang mau jadi pemeran utamanya tuh Ajun Perwira, yang paling ganteng lah di antara kami bertiga gitu. Nah kami tuh sebetulnya fungsinya buat yang komedinya, slapsticknya. Iya, buat jadi sidekicknya gitu. Sidekick ya. Nah cuman premis ceritanya tuh cowok yang susah dapat pacar. Nah sutradaranya berpikir kalau misalnya seganteng Ajun susah dapat pacar itu tidak masuk akal gitu. Maksudnya nanti takutnya penonton akan bergumam, oh masa segitu susah dapat pacar. Akhirnya coba di rolling, coba Aco casting jadi yang karakter utamanya. Akhirnya setelah di casting ulang, sutradaranya lebih suka, oh ya Aco aja yang jadi si ininya Samnya gitu. Nanti ditukar temennya yang ganteng ini yang ngasih nasihat gitu. Begini caranya, begitu caranya, itu lebih masuk akal katanya gitu. Ya karena produsernya setuju ya udah akhirnya ditukar. Itu blessing loh. Iya. Iya kan? Harusnya kan pada saat itu masih sebagai pemeran pria pembantu kan? Iya. Tapi tiba-tiba karena twist of fate, lu jadi peran utama dan di poster front and center mukamu pegang buku gitu kan? Kayak nerd ya ceritanya. Iya, anak-anak yang berjuang untuk lulus kuliah cepat. Iya. Gitu. Iya. Dan lu happy tuh dengan peran itu pada saat itu? Karena pengalaman baru untuk main dengan jumlah scene yang sangat banyak. Biasanya kan kita ya kalau supporting mungkin 5 sampai 7 hari syuting udah selesai. Udah, tapi kalau main talent kita ya udah full. Kalau 24 hari syuting ya 24 hari kita di set karena jawabnya berat ya. Belum jaga continuity dan lain-lain. Itu dia ternyata memang sulit gitu. Makanya banyak sutradara atau produser yang memang mempertimbangkan matang-matang kalau untuk memilih main talent karena emang susah sih. Emang susah gitu. Zaman dulu tapi kan pemilihan main talent, maaf nih ya sebelumnya aku bertanya karena aku juga sudah lama tidak terjun ke dunia itu sejak kita pindah ke Bali ini. Tapi zaman dulu tuh kayaknya main film beda nggak sih dengan sekarang untuk pemilihan pemeran utama dan yang lain-lain? Zaman sekarang itu kayaknya ngaruh nggak sih followers dia di platform sosial media dan yang lain-lain dibandingin dulu gitu loh. Ngaruh banget. Dulu tuh murni. Iya. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengin punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Murni. Iya. Murni audition. Iya. Kalau menurut aku ya, I don't know. Itu kah yang berubah saat ini? Begitu pengaruhkah itu? Sangat pengaruh. Bahkan kadang-kadang ada beberapa produser yang
lebih mengutamakan pemain yang meskipun tidak punya jam terbang tinggi tapi punya orang yang kenal dia tuh banyak, ibaratnya gitu. Lebih dikenal lah, supaya nanti mempermudah proses promosinya untuk menarik penonton untuk nonton gitu. Karena ya itulah salah satu problemnya film kita, budget marketing tuh belum jadi sesuatu yang diprioritaskan. Jadi kayak lebih ke ya udah bayar pemain, produksi. Iya, itu akan jadi yang utama. Sementara untuk biaya marketing itu biasanya jadi slot yang terakhir lah, sekunder banget, bahkan tersier gitu. Bahkan ada film yang ya udah rilis aja, promonya seadanya aja di sosial media gitu. Nah, padahal itu kan nggak bisa ya, ketika kita mau launching sesuatu kan pelurunya harus banyak ya. Nah, dengan meng-hire pemain yang sudah punya followers, itu buat mereka membantu, karena nanti kan si pemainnya akan mempromot, film gua akan tayang nih, ya ratusan ribu follower kan, paling nggak kalau kita ambil berapa persen aja dari ratusan ribu itu adalah puluhan ribu yang nonton misalnya, yang bisa dikonvert jadi penonton gitu kan. Nah itu menurut produser itu sebuah cara yang bisa ditempuh jadinya. Karena actingnya nanti bisa diajarin, mungkin pakai acting coach atau apa. Mereka kadang-kadang ketutup nggak, tapi kekejar nggak sih, Cok? Sekarang gue pengen tahu dari kacamata lo sebagai sutradara. Gue ngerti mungkin harus punya pemain yang social followingnya besar, supaya orang-orang ikut terserap dan akhirnya nonton. Tapi lo sebagai sutradara bekerja dengan orang yang begitu maksudnya dengan social following, tapi belum tentu acting skillsnya sesuai di kemauan kamu sebagai director. Kekejar nggak? Ada yang kekejar, ada yang enggak. Tergantung peran yang diemban sama dia. Kalau misalnya dia mungkin dapat peran yang cukup ringan, casual, atau mungkin memang sesuai karakter dia di personanya dia di sosial media, bisa jadi malah membantu. Misalnya karakter dia memang di sosial media orangnya memang yang cheerful gitu, tiba-tiba dikasih peran juga yang seperti dia gitu. Memang peran ini ditulis dengan membayangkan dia, misalnya bisa juga kayak gitu. Nah jadi caranya kadang-kadang kalau memang produsernya bilang nanti kita mau pakai si Anu ya, ya udah kita pas nulis bayangkan aja dia, cari aja karakternya dia kayak gimana, kita deketin karakter ini ke karakter dia supaya dia ngejarnya nggak jauh. Nah nanti pelan-pelan kalau kita bisa ngelihat, oh dia ternyata talented nih, bisa nih ternyata mengolah skrip, bisa nih dia mendeliver sesuatu yang di luar karakternya dia, ya mungkin besok-besok kita bisa percayakan dia lagi untuk kasih karakter yang lebih menantang lagi. Karena kalau mau fair, nggak semuanya juga jelek, ada juga yang bagus. Jadi nggak mesti juga follower dia banyak pasti aktingnya jelek, belum tentu. Terus dia tidak punya follower pasti aktingnya bagus, belum tentu juga gitu. Ya bagus mah bagus aja, jelek-jelek aja gitu. Jadi ya pinter-pinternya orang casting juga untuk ngelihat ini orang kayaknya emang bisa acting. Selain dia memang followernya banyak, memang dia bisa acting. Kayaknya kalau dipoles, dikasih reading, waktu reading yang proper, diarahkan dengan baik, kayaknya ini orang bisa gitu. Dan kalau kita perhatiin sekarang banyak yang berawal dari sosial media, pada akhirnya dia sekarang udah berkarir di film dan jadi pegangan sutradara juga karena memang dia bisa main. Ada juga beberapa yang tapi kalau kamu boleh milih, kamu pilih yang mana? Ya pilih yang bisa. Yang bisa. Yang bisa. Pokoknya kalau aku prinsipnya mau dia dari punya follower banyak atau enggak, ya ikut screen test aja. Untuk netralnya ya, untuk kita lihat dia bisa dibentuk apa enggak gitu. Kasih skripnya, bikin video untuk screen test. Lakukan adegan ini gitu. Kan kita sebagai sutradara bisa menakar nih, dari 10 scene dia yang paling berat yang ini nih. Coba kasih scene yang ini nih. Coba bikin. Kalau lu udah bisa ngelewatin scene yang ini, harusnya yang ini mah lebih casual, gampang lah bisa gitu. Bisa diarahin. Apalagi kalau komedi mungkin selama dia juga nggak kaku-kaku banget, masih bisa diarahin dan mau ngedenger udah bisa gitu. Dari Aco yang programmer, terus stand up, terus bisa menulis, terus main, lalu jadi director. Itu yang aku pengen tahu. Dari situ tiba-tiba ada yang percayakan, Cok, saat ini sudah waktunya kamu mencoba menjadi director. Itu tahun berapa? 2020. Beberapa saat sebelum pandemi. Sebelum pandemi, beberapa saat sebelum pandemi. Karena film pertama gua itu baru 3 hari syuting di stop sama pemerintah karena PSBB. Waktu itu Ghost Rider 2.
Iya. Jadi yang mempercayakan pertama kali itu dari PH Star Vision, Pak Chan Parwes sama termasuk Ernest yang jadi ininya produsernya. Jadi berarti namamu di bawah Ernest kali ya? Iya, karena gue juga masuk ke belakang layar itu lewat magang di film-filmnya Ernest dulu. Oke. Selama 3 tahun. Jadi awalnya tuh nggak langsung tiba-tiba ngedirect. Jadi komedi konsultan dulu. 2017 film Mili Mamet. Oh iya. Ya, Mili Mamet itu Ernest sutradara, aku komedi konsultannya. Jadi bantu-bantu Ernest kalau misalnya ada scene, oh ini masih ada potensi komedinya nih, masih bisa di push lagi, diganti dialognya begini apa gini. Nanti kalau Ernestnya approve, maka itu dipakai gitu. Lanjut lagi di film Ghostwriter yang pertama. Nah, kalau itu yang direct Benedion, tapi produsernya Ernest. Itu jadi komedi konsultan juga. Terus tahun ketiga jadi Benedion udah duluan sutradara pada saat itu. Iya. Terus tahun ketiga jadi komedi konsultan di filmnya Ernest lagi yang judulnya Imperfect. Oh iya. Imperfect, Karir Bukunya Cinta. Merah. Bukunya Merah, Karir Cinta dan Timbangan. Nah, itu sebagai komedi konsultan lagi. Jadi ketika ada skrip, dia kasih skrip draft 1, gue baca, terus nanti gue kasih note, ini boleh kalau misalnya setuju diginiin gitu. Tapi hanya dari sisi komedinya aja yang gue coba bantu gitu. Nah, setelah 3 tahun berjalan, baru tuh film Ghostwriter yang pertama kan ternyata dapat penonton bagus tuh. Filmnya Bene tuh yang Ghostwriter pertama penontonnya 1 juta. Mau bikin sequelnya. Sementara Bene lagi mau mempersiapkan yang Ngeri-Ngeri Sedap. Iya. Jadi, yang adalah karya dia sendiri. Dia sendiri. Nah, akhirnya waktu itu Pak Parwes nanya sama Ernest, siapa ya Ernest ya kalau misalnya kita cari sutradaranya? Ya Aco aja Pak, karena kan dia kemarin jadi komedi konsultannya, jadi udah tahu film pertamanya kayak gimana, karakternya udah kayak gimana, udah sempat ngedirect beberapa pemainnya juga secara komedi. Ya kalau misalnya Bapak percaya, ya kasih kesempatan ke dia. Kalau saya sih percaya gitu, ibaratnya di endorse lah sama Ernest gitu. Ya udah, Pak Parwesnya juga akhirnya percaya, ya udah jalan tuh. Nah cuman baru 3 hari syuting PSBB, jadi langsung di-cut semuanya, kita nganggur selama 6 bulan. Semua kru dan aktor diem nggak ngapa-ngapain, freeze sampai dibuka lagi boleh syuting dengan berbagai macam prosedurnya, tes macam-macam. Lanjutlah kita syuting, akhirnya selesai juga tuh akhirnya film. Lu waktu itu ngerasa apa tuh? Kok pertama kali kesempatan, baru juga mulai gue udah di shutdown. Apa yang lo rasa pada saat itu? Ya sedih sih, maksudnya kayak apa memang gua nggak ditakdirkan jalannya di sini gitu. Sempat mikir kayak gitu kok. Sempet dia mikir kayak gitu. Sempet mikir kayak gitu, apalagi kan orang namanya baru gitu ya. Kok cobaannya berat banget gitu, sampai ini ada kemungkinan gak dilanjutin nih karena baru 3 hari syuting. Hitung-hitungan produser pasti kayak ya udahlah daripada kita terusin dengan biaya mahal, harus tes ini tes itu, protokol kesehatan yang susah. Udahlah kita cut aja, bisa aja sebetulnya. Bisa. Pak Parwes bisa melakukan itu, tapi ternyata dia stick sama plan-nya dan dia juga menunaikan janjinya bahwa dia bilang dia pasti akan teruskan film ini. Jadi begitu peraturan PSBB-nya dilonggarkan 6 bulan kemudian ya kita lanjut syuting dengan berbagai kondisi yang saat itu harus kita adaptasi. Termasuk soal suap, colok-colok gitu, dan itu menjadikan suasana syuting semakin menantang. Iya. Tapi sebenarnya semakin sehat. Iya nggak sih, kita nggak berani sampai malam syuting pada saat itu ya, jam-jam. Tidak boleh ada kerumunan. Nah itu yang sulit tuh. Kita kalau syuting kan kita pasti kerumunan ya. Satu set dikeroyok sama ada anak art masuk ngetok-ngetok apa ini. Tapi semuanya harus pakai masker, harus apa segala macam. Akhirnya kita bikin sistem kayak kita ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi yang pertama ring 1 masuk, siapa ngeset dulu. Habis itu dikasih waktu, udah keluar gantian. Jadi waktu syuting lebih panjang. Budget lebih panjang, lebih panjang karena kita yaitu tadi pembatasan waktu, pembatasan protokol kesehatan. Terus kalau misalnya ada satu nih pemain yang positif, udah gimana? Berarti semua cek dulu semua, jangan ada yang lain ketularan. Dan kita jadi nggak bisa syuting. Untungnya pemainnya nggak ada yang positif. Nggak ada yang positif karena ada ininya, ada satgas COVID. Oh, Satgas COVID harus nemenin. Situ. Jadi kita harus kerjasama sama Satgas COVID setempat yang memeriksa laporan. Dulu tuh belum ada antigen, yang pakai darah tuh apa namanya ya? Oh iya. Nah masih yang itu. Iya apa ya itu namanya? Yang paling pertama. Iya padahal itu paling nggak akurat sebenarnya. Sebetulnya, tapi yang kita punya saat itu cuma itu. Jadi setiap 2 hari sekali kita tes itu. Jadi harus report ke Satgas COVID setempat.
Kalau misalnya ada yang reaktif, waktu itu istilahnya reaktif, ya mereka harus dibawa ke rumah sakit kota terdekat, di swab Iya, sampai karena swab baru ada di pusat kesehatan, fasilitas kesehatan ya. Akhirnya kita apa? Kuas make up pemain kita bedain tiap pemain supaya nggak ada nular virus. Terus pemain itu kalau misalnya udah selesai syuting nggak boleh mampir kemana-mana, langsung dibalikin ke hotel di karantina supaya nggak kena virus dari mana-mana. Tapi sebenarnya kan kalau kuas harusnya mau sampai kapanpun juga harus dibedain nggak sih? Harusnya, kuas, cuman kan dalam industri kita ternyata iya. Aku tuh dulu kalau syuting sampai bawa spons sendiri karena apalagi pemain satu scene nggak mungkin kan kuasnya sendiri. Pasti kan ya udahlah pakai yang ada aja. Oh, kuas tembok salah. Pasti kan gitu. Yang penting berbedak aja mukanya. Nggak mengkilat. Makanya suka bawa spons sendiri kalau cewek-cewek biasanya. Iya. Mas pakai ini ya gitu. Iya. Kalau kemarin cowok akhirnya kan mungkin cuek ya. Iya, tapi gara-gara ada pembatasan itu akhirnya ya budget make up-nya meningkat. Karena bedaknya satu-satu nih. Iya. Kuasnya beda, ininya beda. Bener. Cuman ya udah kita jalanin aja, udah mana. Tapi akhirnya dari situ debutmu pertama kali jadi sutradara kan? Akhirnya tercapai itu. Tercapai. Selesai bungkus tahun 2020 apa 2021? 2020 itu bungkus juga. Bungkus. Di akhir tahun. Jadi yang harusnya selesai di awal tahun, break 6 bulan, selesainya di menjelang akhir tahun. Kok rasa hati gimana itu? Wah, itu lega banget deh kayaknya. Akhirnya selesai gitu ya, sambil mikir kayak ini gimana selanjutnya. Karena bioskopnya juga masih tutup. Oh iya. Jadi sebetulnya itu produser itu menyelesaikan itu juga penuh dengan perjudian karena kita selesaiin ini dengan budget yang 2-3 kali lebih besar. Benar. Sementara bioskopnya pun belum tahu. Warungnya tutup. Iya, belum tahu akan buka kapan. Tapi tetap diproduksi, kita tetap ngedit, kita tetap sound mixing, kita tetap color grading. Udah jadi nih filmnya, udah kita liatin doang kapan ya ini tayang. Jadi sempat ada beberapa bulan tuh, 2021 baru tayang. Bahkan tayangnya setelah film keduaku. Oh. Gara-gara Warisan itu sebetulnya film kedua. Iya, film kedua. Tapi yang rilis pertama gara-gara Warisan. Gara-gara Warisan itu kamu sutradara juga? Sama, penulis dan sutradara. Penulis juga. dan sutradara. Dan itu 2021 tayang duluan dibandingin yang Ghostwriter 2 yang sudah syuting dari 2020. Astaga. Jadi beda beberapa bulan gitu. Lucu ya hidup ya? Iya, karena film Gara-gara Warisan waktu itu dianggap sebagai film keluarga yang paling cocok untuk lebaran. Oh, oke. Momen. Dia coba beli momen. Sementara Ghostwriter 2 itu ada horornya. Komedi horor. Iya. Gitu. Sementara kalau menurut pertimbangan produser mungkin kayak ya mendingan kalau lebaran tuh kalau nggak horor sekalian, komedi sekalian, drama sekalian gitu. Nah, Ghostwriter 2 tuh memang agak amfibi dia tuh. Komedi horor sebetulnya mirip-mirip sama Agak Lain lah. Ada komedinya, ada horornya. Cuman bedanya kalau Agak Lain itu kan komedinya mendominasi, horornya yang sedikit. Nah, kalau Ghostwriter 2 horornya lebih banyak. Drama dan horornya lebih tebal, komedinya justru lebih sedikit gitu. Aduh, tapi sorry ya, menurut gua Agak Lain itu di atas rata-rata sih semuanya. Semua elemen ada di situ. Komedi sudah pasti ya. Mungkin ya horor tipis-tipis lah. Tapi thriller pun ada loh di situ. Ada faktor thriller di mana kita takut ketangkep nggak nih, balik nggak di surat tanah, balik, berarti bukan di situ, di mana nih plot twistnya gitu kan, yang kayak gitu-gitu tuh menurut gue menimbulkan perasaan untuk suspense suspense, gimana nih, endingnya bakal gimana nih mereka, selamat nggak mereka gitu kan ya. Jadi menurut gue drama juga, bahkan ada scene yang menurut gue, wah ini madrakor pisan yang di kuburan tuh, yang polisi dateng, terus mereka dari on their knees, berlutut ketika mereka berlutut itu terus yang nangis sinar lampu terus itu sih bener nggak tuh drakor? Iya. Rumus drakor ada nggak? Lu kepikiran itu nggak waktu itu? Apa enggak? Enggak sih, cuman memang reference itu pasti datangnya dari macam-macam kita pernah nonton film kan ya. Mungkin aja dari situ datangnya. Iya, gitu. itu dahsyat banget sih menurut gue, emang Agak Lain tuh, Agak Lain bener-bener. Tapi kenapa lu yang dipilih untuk menulis ya, si orang Bugis ini yang dengan template
slang Iya. Tanjung Priok, terus ngurusin orang batotek ini, medan-medan Iya, ini. iya, Kenapa iya. kau yang dipilih? Nggak tahu ya, ya mungkin fate juga kali, sama seperti catatan akhir kuliah gitu. Karena gini, di antara 4 orang agak lain ini kan salah satunya sutradara juga kan, Bene kan gitu. Logikanya kalau memang mereka bikin film Harusnya Bene Iya. gitu. Nah cuman Bene punya alasan yang menurut gue masuk akal. Guys, maaf ya aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Nah cuman Bene punya alasan yang menurut gue masuk akal. Mau kawin? Bukan, dia kan main juga. Ngedirect diri sendiri itu susah. Iya. Bukan masalah capeknya, tapi mungkin bagaimana kita bisa nggak bias sama diri sendiri, menilai diri sendiri. Nggak kan. gampang sih itu. Iya, apalagi nanti dia bertektokan sama 3 orang yang lain gitu. Iya. Kan kayaknya aneh kayak lu tuh kurang ini, lu kurang ini. Lah gua kurang apa gitu. Kan kayaknya agak gimana gitu ya. Dan dia juga nggak menyanggupi kalau harus menyutradarai film yang dia mainkan. Terus sempat ditanya ke Ernest juga, apa lu aja ya kok yang direct gitu. Sementara Ernest ya gua kan harus nge-produce. Ada film Kakak Bos juga yang waktu itu lagi mau Kakak jalan. Bos, ya. Siapa ya gitu. Nah terus si Ernest bilang, kalau Aco mau nggak? Ya kalau Aconya mau kita mau. Kalau kata anak-anak gitu, tanya aja dulu dia mau nggak ngedirect film kita gitu. Direct dan nulis. Dan nulis gitu. Ya akhirnya ditawarin pas gua lagi syuting apa gitu, Ernest datang ke lokasi sama Bene, terus cerita-cerita, kita punya premis ide cerita gini. Cuman belum tahu nih siapa yang mau nulis dan ngedirect. Kalau misalnya lu aja gimana gitu, ya waktu itu masih didengar sekilas aja, ya ntar deh kita obrolin lah gitu. Udah tuh selesai syuting film itu, kita meeting lah bareng-bareng. Terus ternyata menarik juga nih. Terus gue bilang sama mereka, kalau misalnya full dominannya komedi gue mau, tapi kalau dominannya horor gue nggak mau. Gue bilang kayak gitu karena syuting horor tuh gue nggak suka sebetulnya. Bikin horor tuh susah, buat gue tuh susah, dan jam syutingnya tuh kebalik, banyakan malamnya karena kan ngejar serem kan. Akhirnya kayak enggak kok, ini bakal komedi, justru kita akan formatnya tuh kayak warkop. Jadi pemain-pemainnya tuh akan memainkan cerita yang berbeda-beda. Kalau insya Allah nanti panjang akan memainkan cerita yang berbeda-beda, bukan sequel, tapi karakternya tetap Bene, Boris, Jegel, Oki, seperti Dono, Kasino, Indro. Iya. Ceritanya ganti-ganti gitu. Konsepnya bakal kesana. Nah, oke, kalau konsepnya gitu mau gitu. Udah deh, kita mulai brainstorming nih. Kalian punya premis apa? Tercetuslah sih premis yang rumah hantu itu. Menarik ini. Akhirnya mulai gue tulis ceritanya. Jadi sebelum nulis sudah ada konsep premis rumah hantu? Mereka udah punya beberapa ide. Oke. Kita pilih yang rumah hantu. Oh, gitu. Karena menurut gue dan menurut kita semua, yang rumah hantu itu kayaknya lebih berpotensi untuk digali komedinya. Oke. Karena situasinya tuh udah lucu gitu. Situasinya. Karena gini, komedi itu 50%-nya itu dialog, 50%-nya look. Nah mereka sebagai penjaga rumah hantu, PR itu udah 50% selesai. Tanpa harus trying to be funny, udah tereksekusi, udah funny. Karena mereka berdandan seperti itu udah lucu, tapi tidak dibuat-buat, emang pekerjaannya penjaga rumah hantu. Nah menurut gua, ini materi komedi yang sangat dahsyat ini. Kalau kita bisa nemuin dialog yang tepat, situasi yang tepat, dengan tampilan kalian yang sejelek itu, wah itu akan lucu sekali gitu. Nah, makanya kita pilih itu. Yaudah ini aja, gue bilang ini kita coba godok yang ini deh. Udah deh kita brainstorming, ketemulah situasi-situasi lucu. What if kalau misalnya ada orang yang begini? What if kalau misalnya ada polisi yang datang? Wah, banyak what if yang berkembang. Itu yang jadi bahan bakar komedinya. Situasi-situasi tak terduga, tapi mungkin terjadi. Itu yang jadi
formulanya agak lain. Lu kalau nulis tuh suka ketawa sendiri nggak ketika nulis? Ketawa karena kan gue kenal sama 4 orang ini gitu, udah tahu banget. Jadi saat nulis dialognya tuh bunyi di sini gitu. Iya. Suara Hidup. Iya, hidup. Gimana Oki ngomong tuh udah kedengeran di sini karena mungkin kelebihannya karena gue kenal baik dengan mereka. Iya. Tahu bagaimana dia ngomong, tahu bagaimana mereka membawakan sesuatu gitu. Jadi ketika nulis dialognya tuh udah kebayang, aduh ini kalau si Oki yang ngomong lucu banget pasti gitu. Iya. Ya udah tulis aja itu ketawa-tawa dan alhamdulillah pas dikasih draft satunya mereka suka gitu. Dan ketika lu nulis itu lu riset untuk logat-logat Medan itu kemana? Karena logat Medan sama Batak beda loh. Yang ceritanya Batak di situ kan si Boris sama si Benedion. Yang dua kan Medan ceritanya kan. Betul. Nah cuman memang ya bekalnya adalah gimana sehari-hari ngedengar mereka ngomong aja. Oh jadi dari situ? Dari situ. Kamu absorb tuh? Iya. Kamu serap? Toh nanti pas reading, ketika mereka mau agak ngubah-ngubah dikit juga kan nggak apa-apa. Boleh. Karena mereka yang lebih tahu logat Medan kayak gimana. Kayak misalnya ada Lapet Gadong, itu bukan dari gue, dari Boris. Oh. Gue masukinnya lemper. Oh, Karena ganti Lapet Gadong. Iya, karena referensi yang gue tahu, makanan yang bisa menyerupai mayat itu lemper. Iya. Ya, aku tahu dia mayat bukan lemper kalau di skrip gitu. Pas kita latihan, si Boris bilang, kalau misalnya gue ganti Lapet Gadong, boleh nggak? Oh boleh, apa itu? Itu makanan khas. Iya. Oh mereka pada, oh iya itu makanan khas orang Medan tuh, itu kayak ketan. Oh ya udah itu aja gitu. Ganti gitu. Lapet tuh ada di pesta-pesta Batak biasanya. Iya, jadi kan lebih very umum. Lebih lokal, jadinya di telinga orang Batak. Oh boleh banget gue bilang gitu. Nah gitu, jadi gue proses kolaborasinya, gue nulis berdasarkan referensi yang gue tahu. Tapi ketika nanti kita latih, kita reading, kalau misalnya mereka ngerasa, kayaknya lebih lucu kalau begini nih. Oh boleh penyesuaian. Gitu. Penyesuaian, karena mereka yang lebih tahu soal Batak-Batakannya. Iya. Tahu nggak apa yang bikin gue ketawa sampai ngakak hari ini nih apa? Kalau Batak-Batak itu ya sudah lah ya gitu. Itu scene yang terlalu biasa buat gue karena gue dari keluarga Batak. Iya. Biasa tapi lucu ya. Tapi itu tuh boleh ya ngomong di sini ya, udah nggak spoiler dong ya. Waktu yang pertama kali orang masuk ke itu menurut gue Tanjung Priok banget, maaf ya. Waktu orang masuk ke rumah tuh pertama kali segini, Bang tutup pintunya Bang. Banyak nyamuk. Iya gitu-gitu aja. Itu pasti dari gua gitu. itu menurut gue sangat masuk akal disebut oleh orang yang Priuk karena Priuk banyak nyamuk. Banyak nyamuk gitu. Sama orang banyakan nyamuk kayaknya bisa populasinya gitu. Kalau New Zealand banyakan domba, kalau Priuk banyakan nyamuk. Iya. Kita kalau digigit kan se-RT kan bisa nyamuk. Reuni dia di sini nih, Bro. Jadi itu pertama kali bikin gua ngakak. Yang sampai hari ini gua nggak bisa lupa tuh. Bang tutup pintunya, Bang banyak nyamuk. Makanya dulu gue awal-awal tuh stand up bahas soal nyamuk di Priok juga pernah tuh. Gue pernah bilang bahwa nyamuk di Priok itu kayaknya yang paling senior di antara nyamuk-nyamuk daerah lain. Karena udah sering lah kena codet di sini, kena raket nyamuk gitu kayak bisa. Udah sering lah, udah kebal gitu. Kan emang di Priok nyamuknya gitu loh, kita jatuh, abis itu terbang lagi dia. Iya, udah terlatih. Terlatih sakit ini raket nyamuk gitu. Hidupnya udah keras udah keras hidupnya, fight. Iya, fight ya. Fight. Iya, panjang umur berarti di situ semua nyamuk, makanya banyak. Iya, orangnya yang DBD. Iya, kalau mau adu-adu angkat tingkat DBD mungkin di sana tinggi ya gitu. Aduh, amit ya. Kasihan, jangan ya. Ya, 3M ya, jangan lupa ya. Apa? Menguras, menutup, mengubur, menerawang, bukan. Itu uang palsu ya. Bukan di terawang, itu uang palsu beda. Iya, uang palsu bukan beda lagi. Mengubur, menutup. Iya. Menguras, menutup, mengubur. Iya. Gitu. Itu. Ingat itu. Ingat. Nah, konsep rumah hantu itu di agak lain juga menurut gue konsep yang ekonomis gak sih? Lu tinggal bangun set itu dan syutingnya udah di situ-situ aja, paling satu doang yang di rumahnya. Tapi justru malah mahal. Malah mahal. Karena kita bikin satu pasar malam sendiri. Jadi kita bukan nyewa pasar malam yang ada. Kalian bangun. Tapi kita bangun, kita ngedatengin biang lala, kita ngedatengin apa. Dan rumah hantu itu pure gua gambar. Terus gue kasih ke tim artistik, tolong bikinin rumah hantu yang kayak gini. Karena harus sesuai dengan blockingan pergerakannya blockingan kameranya. Kalau kita ke pasar malam, kayaknya belum tentu dapat yang rumah hantu kayak gitu. Karena rumah hantu pasar malam, ya Allah, baru buka tirai udah kelihatan belakangnya. Terus di dalam orangnya pada ngerokok, setannya. Terus ada orang tuh langsung gitu. Baru begitu dia. Jadi kan saking setengah hati ya. Iya gitu.
Tapi kan itu tergambar di awal oleh si itu yang Boris jadi dan yang lain-lain. kita kan Setengah riset hati. kan, kita riset ke pasar malam. Ya emang malas-malesan rumah hantu Iya. itu. Orang nggak serem. Kadang-kadang kalau bapak-bapak yang masuk diomelin sama bapak-bapaknya gitu, diinin kalau misalnya anaknya ditarik kakinya gitu diomelin, ada tuh dia sama bapaknya. Jadi kayaknya memang penjaga rumah hantu di pasar malam itu harus dikemas dengan menyedihkan, hopeless gitu-gitu. Makanya itu yang jadi premis utamanya. Mereka berusaha mempertahankan rumah hantu yang udah mau dying gitu. Itu konsep yang belum pernah ada di Iya. premis yang belum pernah ada ya. kayaknya Betul. ya, di Makanya pas perfilman kemarin Indonesia. kita browsing itu dan mereka punya beberapa ide, kayaknya yang rumah hantu ini yang paling menarik nih. Ya udah mereka pun setuju bahwa ini yang paling potensial untuk digali komedinya di sini. Jadi ya udah. Kita coba dari situ dan alhamdulillah sih hasilnya happy lah semuanya gitu. Menurut gue itu kayak film yang terjadi in the right place at the right time itu. Iya. Benar-benar pas semuanya ya, Iya, pemainnya, benar. ya, sutradaranya, ya, penulisnya ya. Iya. Energi baiknya tuh kerasa sampai ke penonton sih menurut gue itu. Iya. Good job banget sih. Luar biasa banget tuh film agak lain. Kita juga memang berasa sih waktu syutingnya kayak fun banget gitu Fun, ngejalanin ininya. Terus orang-orangnya juga apa ya, kita merasa memiliki cerita itu karena itu adalah mereka Iya. yang punya ide itu, bahkan mereka ikutan investasi di film itu. Jadi bener-bener ngerasa ya ini proyek kita gitu. Iya, bisnis kita bersama. Iya. Termasuk yang adegan tai kucing itu juga ya. Iya betul. Saya suka sekali adegan. Dan itu saya tag di hari pertama. Untuk take-nya. Iya. Padahal kan emosi orang-orangnya belum marah pada saat itu, belum Iya. ada yang merasa Cuman ya, hianati. namanya syuting kan kita nggak bisa berurutan ya. Jadi Iya, memang iya. harus Iya, kenapa harus itu pertama? jadwalnya cocoknya di situ. Oh, jadwal. Jadwal yang bisa pemainnya ngumpul semua beserta lokasi yang bisa di saat itu ya dimulai dari situ. Oke. Gitu. Kiprah lu sebagai penulis, Oke. akankah kita melihat buku keluar dari seorang Aco? Wah, kalau buku kayaknya saya cukup malas untuk nulis buku ya, karena formatnya agak berbeda buku itu ya. Pernah nyoba dulu awal-awal 2014 baru sampai outline tapi nggak lanjut-lanjut. Fiksi waktu itu non fiksi apa? Personal literatur aja sih. Oke. Cuman nggak tahu. Berawal dari lu suka nulis blog ya? Iya. Sebenarnya. Iya benar-benar. Cuman nggak tahu kenapa format buku tuh buat gua agak susah. Mungkin kurang cocok aja kali ya. Karena kita tuh kayak bicara dari dua sudut pandang gitu loh. Kayak kadang-kadang kita jadi sudut pandang pembaca. Kadang-kadang kita si tokoh yang lagi ngomong gitu-gitu. Jadi kayak Menempatkan dirinya. iya, menempatkan dirinya kayak agak sulit buat gua lakukan gitu. Sementara kalau film ya udah jelas gitu, ini karakternya ini yang ngomong, ini dialog ini yang ngomong ini. Kayaknya lebih nyaman nulis yang begitu atau monolog sekalian stand up. Jadi first point of view gitu dari gue gitu. Jadi gue bingung sama ini. Nah, itu lebih gampang kayaknya menyuarakannya. Tapi kalau buku nggak tahu kenapa kayak belum nemu nikmatnya gitu. Belum ya. Mm-mm. Jadi ke depannya yang menurut penerawangan lo, pekerjaan lo akan ada di seputar writing and directing. Iya sih kayaknya. Dan pemain juga nggak? Masih tertarik jadi pemain apa udah nggak? Masih kok, cuman kadang-kadang produser atau sutradara mungkin ngelihatnya, oh dia mah udah ngedirect, kayaknya nggak mau deh main. Padahal mau. Mau kan? Padahal mau Oh, gitu. iya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada temen lagi ngedirect, ayo sini, kalau misalnya lu butuh pemain 1 scene 2 scene sini gue bantuin Iya, gitu, gue main iya, gitu. mau. Gitu. Karena beda ya, kepuasannya beda Iya, ya. Jadi pemain iya. tuh beda, on the Beda. other side of the camera Iya. juga berbeda ya. Beda banget. Dan bekal ngedirect gue juga datang dari pengalaman sebagai aktor sebetulnya. Iya, Karena kan sebagai pemain kita tahu director seperti apa yang kita sukain, benar. pengarahan seperti apa yang bikin kita nggak bingung. Iya, benar. Jadi ketika kita ngedirect, ya sebisa mungkin gue harus ngasih rasa itu ke pemain-pemain gue gitu. Iya. Jangan. Kadang-kadang tuh ngerasa kalau director nggak ngasih space kalau menurut gue. Jadi Iya. ketika ada satu emosi yang harus diluapkan, lah kok ruang geraknya cuma segini pak, Betul, nggak bisa betul. lebih gitu. Jadi Iya, kayak iya. Salah satunya kaku. mungkin itu ya. Heeh. Sama misalnya kadang-kadang ada sutradara yang udahlah kita hati-hatian aja pakai Astrada aja nanti yang menyampaikan. Sementara gue lebih suka kayak gue nyamperin sendiri,
direct sendiri, karena gue sendiri kalau pemain gue lebih suka di direct sama sutradaranya, Enak, karena iya. nggak ada missing link gitu. Kadang-kadang Astrada begini pas kita lakukan cut nggak gitu. Padahal tadi kata Astradanya gitu. Ini loh kayak yang bisik-bisik itu Iya. dulu yang kuis. Tapi kan kita ngomong apa dari sini kita di kan ujung nggak udah mungkin berubah. menyalahkan. Loh enggak Pak tadi kata Iya, Astradanya. iya, Kita iya, mungkin iya. gitu. Oh ya siap sekali iya, lagi, oke. siap salah, Iya gitu ya. siap gitu. Nah untuk menghindari itu ya either lo direct Astradanya dengan bener-bener yang bener, atau ya lu sendiri yang menyampaikan gitu. Sutradara panutan favorit lu siapa kalau kita boleh tahu? Siapa ya? Kayaknya nggak ada spesifik orang tertentu, karena gue lebih suka tuh ngelihat karyanya aja sih. Oke. Takutnya kalau terlalu figure base nanti ya warna film kita akan kayak dia banget takutnya. Karya siapa yang sekarang top of mind kalau gue tanya? Stephen Chow. Oh iya. Itu dia baru, Iya gitu. iya jelas ya. Iya, itu komedi yang tidak lekang oleh waktu lah. Begitu lu ngomong gitu gue langsung kebayang Iya, itu tontonan saya waktu COVID. Itu kan Stephen Chow udah film lama lu ulang-ulang. Tapi lucunya tetap lucu gitu. Nggak lucu gitu. Kung Fu Hustle tuh nggak mungkin nggak lucu ditonton sekarang. Shaolin Soccer tuh nggak mungkin nggak lucu. Jadi lu aslinya sebenarnya orang yang serius apa enggak sih? Nah itu dia tuh. Komedi itu kadang-kadang kalau kata Om Indro, komedian tuh punya kutukan. Kita tuh selalu dilihat badut sama orang. Om Indro tuh sering tuh di bandara, orang nggak kenal sama dia kadang, Om gendut gitu. Karena ya orang mikirnya komedian itu ya ngelucu. Padahal nggak juga, kita kayak orang biasa aja kan. Nggak mungkin juga kayak profesi lain kita gituin gitu kan. Masa ada teller bank, kita ketemu, teller bank nih hitung duit, nggak mungkin kan. Atau datang ke acara keluarga, main bulu tangkis, main dulu dong, semes dong gitu. Tapi kalau kita selalu gitu, pelawak nih, ayo dong lucu. Selalu digituin karena bayangan mereka komedian tuh badut. Memang hidupnya tuh hanya untuk melucu. Padahal nggak juga, kita bisa sedih, kita bisa marah, apa segala macam. Aslinya lo tuh Biasa aja sebetulnya kayak gini. Kalau lagi pengen bercanda ya bercanda, kalau lagi pengen serius, dan kalau orang-orang bilang kalau lagi di set gue serius banget katanya, jarang bercanda. Jadi memang ya komedi itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan serius juga. Nah itu yang kadang-kadang orang juga nggak ngerti. Dikiranya ya komedi lucu-lucuan aja udah. Lo ada bakat OCD-nya nggak tapi? Ada mungkin dikit-dikit ya, cuman kan katanya nggak boleh self-diagnose. Iya nggak. Ini kita nggak self-diagnose, cuma self-observation. Nah self-observation. Ya kadang-kadang ngerasa ada kayak gitu. Harus teratur kan? Iya. Sistemnya harus jelas supaya Iya. kerjanya enak gitu kan ya? Iya, jadi gue kadang ada beberapa scene gitu, komedi yang gue ulang sampai 12 kali take karena gue belum menemukan timing yang menurut gue tepat. Pernah kayak gitu, jadi kayak enggak, pokoknya ini belum dapet timingnya tuh, tadi kecepetan, tadi kelambatan. Di kepala gue segini, jadi gue kejar segitu, gue peras pemainnya sampai dapet segitu. Nah segitu udah, gitu kadang-kadang. Jadi kalau orang yang ini juga mungkin bingung kali, kayak kenapa ya gue salah apa ya, padahal dialognya nggak salah gitu, cuman timing tuh kadang-kadang lu komunikasiin itu, gitu. Jadi kayak dari guys, reading bukan salah kalian. iya, jadi dari reading gue selalu bilang gue nanti pasti akan ada mungkin sekali dua kali yang kalau kalian ngerasa gue akan minta ulang, itu tuh bukan karena dialognya salah, tapi karena gue belum menemukan timing yang tepat gitu. Timingnya seperti apa? Nah kadang-kadang ada yang dijelasin ngerti, ada yang memang nggak paham komedi, yang emang nggak paham aja, tapi nggak apa-apa, gue bilang nanti gue yang arahin. Jadi kadang-kadang begitu, kalau sama yang pemain sesama komedian atau orang yang paham komedi biasanya lebih gampang tuh, dia lebih cepet tuh masuk apa segala macam, kapan untuk ngedelay, kapan jawab apa kayak gitu-gitu. Itu soalnya berasa gitu dari intonasinya, dari cara dia ngedelivernya akan berasa lucu atau enggaknya ntar dari situ. Jadi ada beberapa adegan gitu yang bisa sampai puluhan kali take gitu. Iya. Sampai pemainnya, sorry ya bang tadi gue, nggak apa-apa, emang gitu, maaf ya, emang susah gitu untuk dapetin timing yang gue mau gitu. Raditya Dika pernah ngomong gini sama gue, komedi itu adalah kita mengkomunikasikan our truth and our pain. Yeah. Itu gue pegang banget sampai dengan hari Yeah. ini, karena kemarin waktu ngobrol tuh aku sempat bilang, Dika kadang-kadang gue sebel deh, orang tuh selalu melihat gue, terkesan gue tuh kayaknya serius, kayaknya apa. Padahal if you know me, enggak. Mungkin itu karena pekerjaan MC lah, harus selalu pegang satu timeline, satu
kayak penjaga waktu dan pola dan pattern gitulah. Ya lu ngerti. Justru kemarin tuh Dika sempat ngomong sama gue, enggak, kalau menurut gue karena dia udah sempat baca beberapa tulisanku kayak ini, dia baca, menurut dia adalah justru kita tuh mengkomunikasikan our truth and our pain. Nah disitulah letaknya yang namanya komedi. Dan menurut gue iya sih, cuma kayaknya kalau itu dipakai di perpanggungan MC nggak selalu bisa kena karena orang selalu mengharapkan MC itu yang kaku ya, maksudnya kita pegang koridor, orang nggak mau sampai ada kesalahan dan yang lain-lain. Lalu dia memberi gue ide yang menurut gue semi menantang untuk gue mencoba open mic di Bali ini yang belum gue lakukan sampai sekarang karena gue masih takut. Ayo open mic. Gue takut. Tapi menurut lo itu benar ya berarti ya, berdasarkan premis lo tadi, kita komedian orang biasa juga kok, bisa sedih, bisa marah, bisa apa. Jadi sebenarnya yang kita utarakan truth and pain kita. Betul. Tapi kita kemas dengan komedi yang sudut pandang komedi. Sudut pandang komedi. Iya. Oh, oke. Yang penting kita tahu formula basicnya aja, bahwa komedi itu selalu ada setup, ada punchline. Jadi ketika menulis ya udah mana setupnya, mana punchline-nya. Tapi untuk menuju ke sana, ya apa dulu keresahan yang mau diomongin. Let's say misalnya Kak Sofi lama tinggal di Bali terus punya keresahan tentang banyaknya pendatang di Bali misalnya, banyaknya kelakuan bule di Bali misalnya. Itu bisa jadi satu truth yang disampaikan tapi menurut POV-nya seorang Sofi Navita gitu. Tapi kadang-kadang kayak gitu tuh suka memper ini loh, orang suka tersinggung jadinya. Emang kenapa kalau gue pendatang ini jadi panjang gitu, padahal kalau humornya kan di sana gitu. Teorinya memang ketersinggungan itu adalah sebuah keniscayaan dan kita nggak bisa ngelarang orang untuk nggak tersinggung. Yang penting kitanya waktu nulis materinya harus punya stand yang jelas gitu. Kalau misalnya fungsinya tuh bukan untuk punching down, tapi untuk mengutarakan persepsi kita terhadap kejadian yang ada gitu. Jadi bukan kalau misalnya punching down tuh kan kayak misalnya orang yang memang punya keterbatasan fisik misalnya, terus kita hina keterbatasannya. Nah itu kita punching down. Tapi kalau kita menertawakan situasinya, nah itu beda lagi karena yang sedang kita tertawakan adalah interaksi yang terjadi ketika ada orang yang nggak mengerti sama orang yang ngomongnya mungkin nggak jelas gitu. Nah itu yang membedakan. Jadi situasinya yang kita tertawakan, kesalahpahamannya yang kita tertawakan. Iya, contoh misalnya zaman dulu tuh gue sempat ya gue suka nulis tapi banyak yang masih gue keep ya. Misalnya gini, pendatang tuh suka banget misalnya nulis my office view from here, laut, gitu. Foto kaki doang, gitu kan? Ya itu kan sebetulnya nggak bisa dilawan, maksudnya kayak apa sih? Gitu. Nah, boleh banget gitu. Selama kita punchline-nya bukan cuman apaan sih, ya jatuhnya kan cuman jadi kayak nggak suka aja. Tapi kita harus punya reason yang jelas. Kenapa menurut kita itu annoying misalnya? Ya bikinlah ininya narasinya kenapa itu annoying. Dengan mungkin ada teori bisa pakai hiperbola, bisa pakai perumpamaan, misalnya kalau liburan lu kayak gitu, nggak mungkin kan lu ngelakuin ini kalau lu lagi ngapain misalnya, nah itu pakai perumpamaan tuh. Jadi kita bisa bawa situasi itu ke situasi lain yang berbeda tapi identik dan akan menjadi lucu ketika itu kita lakukan gitu. Kalau lu lagi naik KWK kan nggak mungkin. Iya, misalnya kayak gitu atau apa gitu. Atau misalnya yang tadi yang gue ceritain, kenapa komedian tuh selalu kalau ketemu diajakin, komedian nih, ayo dong ngelawak. Kenapa lu nggak melakukan itu ke teller bank misalnya? Atau misalnya ke orang sirkus datang, pemain sirkus salto dong, masuk lingkaran api dong, kan nggak mungkin gitu. Nah, hal-hal pengandaian gitu aja itu bisa jadi komedi sebetulnya. Tanpa harus ngeledekin profesi tertentu, tapi keresahan kita kayak kenapa sih harus banyak why gitu kalau komedian tuh. Memang sih banyak why jadinya. Harus apa ya? Harus grumpy memang. Iya, itu dia. Bahan bakar tuh emang harus selalu kesel, selalu nggak terima, selalu kayak karena kita harus selalu overthinking. Guys, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin.
Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengin punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Selalu kayak, karena kita harus selalu overthinking. Karena kalau kita menerima semuanya, ya nggak ada komedinya. Iya. Ada orang gitu, ya udahlah gitu. Kalau kita terlalu ikhlas menerima hidup, ya nggak akan ada komedinya. Tapi kita harus kayak, kenapa sih orang kayak gitu? Harus terganggu gitu. Karena datangnya dari situ. Karena kalau nggak dari situ, ya nggak ada komedinya. Nah, berarti lebih baik memang tulisan-tulisan itu dikeluarkan aja ya daripada. Karena gue kan partner ngomong gue kan suami gue dong, gue nggak mungkin ngomong ke orang lain. Ih, kenapa sih orang-orang kalau datang ke sini, misalnya orang Jakarta kalau datang tuh harus begini bajunya nerawang-nerawang apa gitu misalnya lah, misalnya gitu. Terus dia sebagai orang Jawa yang sabar gitu kan pas ya mbok wis to mah. Memang benar. Iya, tapi gue kesel kalau gitu. Ih, kan belum selesai. Ini gue bukan jadi cranky, gue cuma mau bilang kalau nggak harus gitu, maksudnya gitulah. Iya, biasanya kita kayak bikin komedinya adalah gimana caranya kita bisa dapetin sebuah pengandaian yang bisa membenarkan itu. Oke. Jadi ketika kita, padahal kan lu nggak harus begini, karena kalau begini itu bisa begini. Nah, kita bikinlah teorinya, tapi harus yang masuk akal, sehingga orang ketawa ketika ngedengar pemikiran yang kita tawarkan. Jadi ketika dia ketawa, ya ini sedang ada opsi pemikiran baru nih. Sehingga bisa gini sebenarnya. Iya. Dan setelahnya ketika dia ngelihat lagi orang yang seperti itu, dia akan teringat sama materi kita. Wah, jadi inget si ini nih gitu. Kayak Ellen DeGeneres kan dia punya materi itu kayak kenapa ya gunting itu di supermarket itu susah dibukanya. Padahal kita beli gunting karena kita nggak punya gunting. Sementara di kemasan gunting itu tulisannya sobek di sini, gunting di sini. Nah, gue beli gunting karena gue nggak punya gunting. Oksimoron ya. Iya, nah itu kan sebuah keresahan gitu ya. Bukan berarti kita menjelek-jelekan perusahaan gunting, tapi kayak ya ini kenyataannya gitu. Harusnya lu bikin sesuatu yang tinggal disobek doang. Harus mudah gitu. Jangan yang susah karena kita beli gunting karena kita nggak punya gunting gitu. Itu gue pernah ceritain ke Dika tuh, gue bilang kalau kenapa ya gue paling sebel kalau gue masuk ke sebuah toko, pasti yang nyamperin gue bukan pegawai yang sesungguhnya tapi yang pakai hitam putih. Nah, gue paling sebel sama hitam putih karena itu gue baru buka mulut dia udah kosong kak. Lah, belum nanya kosong kak, habis kak. Padahal barangnya ada di situ gitu. Jadi itu tuh salah satu keresahan gue yang menurut gue. Bukannya mau mengatain si trainee-nya kan, tapi begitu putih hitam horor buat gue. Yaudah, ini pasti nanti gue nyari apa nggak nemu deh gitu. Kayak anak gue juga pernah waktu itu dia lagi nggak mau makan, waktu umur berapa bulan gitu dia nggak mau makan. Gue bawa ke dokter, kata dokter nanti dikasih minum vitamin. Kapan minumnya? Setelah makan. Lah kan gue bawa ke sini dia karena nggak bisa makan gitu. Kalau dia bisa makan gue nggak ke sini dong. Gue ke rumah makan gitu. Iya benar. Kayak gitu-gitu kayak. Sebentar di rumah makan gak butuh vitamin nggak sih? Makanya pas dokter bilang minumnya setelah makan itu kayak pengen ketawa gitu, tahan gitu. Wah ini jadi materi gitu langsung gitu. Entar sampai rumah langsung tulis tuh. Ntar pas ada kesempatan manggung baru ceritain kemarin gua ke dokter gini. Ya orang ketawa karena pemikiran itu bener. Iya. Tapi lu bener butuh wadah open mic memang. Kalau sebagai MC kayak gitu dipecat gue langsung. Begitu opening udah kayak gitu langsung dipecat. Iya. Itulah. Jadi sekarang lu lagi ngerjain apa nih? Selain liburan dan lu meminjamkan waktu lo bersama keluarga di sini. Mbak Ocha juga ada di sini, juga Lana. Terima kasih ya udah meminjamkan suami dan ayah. Terakhir project yang dikerjain itu kemarin Induk Gajah season 2. Udah kelar tuh ya? Udah kelar syuting, jadi sekarang sehabis liburan ini mau langsung lanjut editing. Oh, belum ngedit tuh? Belum, jadi bener-bener baru selesai syuting, tinggalkan dulu, liburan dulu, biar fresh dulu, ntar balik lagi ke Jakarta, mungkin akhir bulan ini baru mulai start editing lagi. Target tayang kapan tuh Pak? Agustus sih udah delivery ke Prime Video ya, nanti tergantung Prime Videonya mau nayanginnya kapan. Dan setelah itu udah ada project-project lain yang bisa lo ceritain ke kita? Mungkin agak lain 2.
Agak lain dua. Ini netizen soalnya nanyain mulu. Iya, Dia iya. ngomong nih di sini ya. Jadi kita tangkap omongannya agak lain 2. Agak lain 2 gitu. Meskipun timelinenya belum keluar, tapi ya udah pasti itu akan jadi next project. Agak lain 2 Agak ya. lain 2 karena memang konsepnya agak lain, bukan sequel. Memang pengen kita bikin seperti film-film warkop. Berarti tetap si 4 orang ini lagi 4 yang main. orang ini dengan nama karakter yang sama, tapi Settingnya situasinya beda. iya mereka memainkan karakter dan situasi yang berbeda. Gitu. Kita tunggu berarti. Kayak Benar-benar. jauh sampai 3D ada Ya. terus tuh ya. Iya, kita 4D mungkin. Oh nanti. 4D. Oh iya benar sekarang kan Iya. lebih maju Iya, ya. jadi tampilannya kayak USG gitu. Berwarna nggak Pak? Enggak. Oh, enggak. Cuma kayak USG aja gitu. Kan seru. Oke, terima kasih Aco. Sama-sama. Udah mampir kesini, udah menjawab keresahan-keresahan masyarakat yang diwakili oleh saya. Mungkin ada yang nggak terwakili. Ada Bapak mau nanya, Bapak produser biasanya suka nitip pertanyaan. Ada Bapak? Nggak ada. Bapak sudah puas ya dengan kinerja saya ya. Berarti besok kalau ada apa-apa saya diajak syuting ya Pak ya. Ya, oke. Baiklah kalau begitu. Dan aku juga mau ngasih ini nih oleh-oleh. Semoga Yeay. kamu berkenan. Bukuku yang paling baru karyanya. Hati Gembira Hati yang adalah obat, Gembira tapi adalah obat. edisi si paling overthinking. Kayaknya istriku harus baca. Gue juga. Dia sangat overthinking. Oh iya, masa ya? Iya, Aku terima bakat kasih overthinking banyak. juga berarti. Thank you ya, Akan udah mau kami baca. menerima. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Maksud gue yang di luar daripada istri dan anak Iya, yang ada di sini. sama-sama. Apalagi ya, selamat berlibur. Terima kasih. Dan jangan bosan kalau kita undang-undang lagi ya. Pastinya dong. Oke. Pastinya. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima Guys, kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih. Yeay.